Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, Kendari bergerak. BKMT, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini kita sudah tiba di 15 Ramadan 1444 Hijriah. Dan topik kita hari ini puasa memerangi penyakit rohani, bukan ibu rohani ya. Puasa memerangi penyakit rohani. Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak yang terhormat Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar MTHI. Assalamualaikum Pak Kiai. Jadi beliau ini kiai muda kita dari Al-Azhar, dosen Stein. Beliau fasih berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, dan berbahasa Bugis. Dan pemirsa, Majelis Talim hari ini membahas topik yakni Majelis Talim Uwa-Uwa, Baruga, dan Abeli. Assalamualaikum ibu-ibu. Yang kuning dari mana? Uwa-Uwa. Yang biru? Abeli. Pink berarti dari Baruga. Alhamdulillah. Meskipun umur 25 tahun masih muda-muda Pak Kiai. Baik, selanjutnya kita persilakan langsung Pak Kiai untuk membahas topik 8 menit puasa memerangi penyakit rohani. Kan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Sultra yang sama berbahagia dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Uwa-Uwa, Abeli, dan Baruga dalam rangkaian acara Syiar Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, sore ini kita melaksanakan Syiar Ramadan untuk menambah ilmu dan pemahaman kita tentang agama dalam topik bagaimana puasa bisa memerangi penyakit rohani. Kenapa? Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa bisa puasa menjadi perisai atau bisa memerangi atau mengobati penyakit rohani? Biasanya puasa itu kan hanya menahan makan dan minum, menahan dari berhubungan suami istri. Tapi ini kok bisa puasa memerangi penyakit rohani? Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan bahwa satu-satunya ibadah yang tidak dijelaskan berapa banyak pahalanya hanya puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu jelas pahalanya. Misalnya salat berjamaah, kita tahu 27 derajat dibanding salat sendiri. Tetapi khusus puasa tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li, puasa itu untuk saya. Jadi puasa itu untuk Allah katanya. As-saumu li wa ana ajzibi, saya yang membalas. Bukan manusia, bukan saya hitung pahalanya, tapi saya sendiri yang akan memberikan sejauh mana puasanya mempengaruhi sikap dan perilakunya. Jadi bisa jadi kita ini ibu-ibu sama semua puasa puasa 15 Ramadan ini, tetapi belum tentu pahalanya sama. Tergantung seberapa kuat pengaruhnya ibadah puasa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya lanjutan hadis itu mengatakan as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Kenapa puasa itu perisai? Karena puasa itu bisa menjadi tameng untuk kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Makanya ingat ibu-ibu bahwa terutama pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada, paling tidak ada dua itu yang dijaga dalam puasa. Satu adalah al-imsak anil mufattirat,
menahan diri atau menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sifatnya fisik. Tapi ada yang kedua yang pokok, apa itu? Al-imsak an mubtilatil ujur. Adalah menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang hilang, pahalanya yang tidak ada. Nah, makanya mungkin ibu-ibu sering dengarkan ceramah yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, apa di antaranya yang bisa membatalkan puasa itu? Semuanya terkait dengan penyakit rohani. Semuanya terkait dengan sifat-sifat kita yang tidak baik. Di antaranya kata Rasulullah, "Malam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor. Karena biasanya kata-kata kotor itu dari hati yang kotor. Tidak mungkin orang itu mengatakan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik kalau hatinya bersih. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, wal amala bih, bahkan suka mengatakan kata-kata kotor, tidak kata-kata tapi komentari status orang, iya, atau pasang status yang menyinggung tetangga, atau komen atau share sesuatu yang dapat menyinggung orang lain. Itu namanya kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kotor. Ya kalau sekarang bukan kata-kata saja tapi jari jemari. Karena lebih berbahaya sekarang jari-jarinya orang ketimbang mulutnya. Kalau dulu Nabi mengatakan itu lebih berbahaya mulut, sekarang terbalik. Lebih berbahaya jari daripada mulut. Kenapa? Kalau mulut mungkin cuman yang dengar saja yang tersakiti. Tapi kalau jari, sedunia bisa baca apa yang kita tulis, apa yang kita share di media sosial. Hanya satu diingatkan oleh Rasulullah bahwa di antara penyakit yang paling berbahaya adalah kata-kata kotor. Kenapa? Karena ini dari hati yang kotor. Makanya dikatakan tadi bahwa orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, bahkan selalu mengungkapkan kata-kata kotor, maka Allah tidak butuh puasanya. Kasar-kasarnya rugi puasa. Tidak ada gunanya puasa, dia menahan dari lapar dan dahaga, karena sesungguhnya pahalanya hilang, pahalanya habis, pahalanya tidak ada. Ini satu diingat. Oh, ternyata kita perlu menjaga kata-kata kotor. Yang kedua, Nabi juga mengajarkan bahwa seseorang yang berpuasa itu akan hilang penyakit rohaninya. Apa itu penyakit rohaninya? Yang kedua, tidak gampang emosi, tidak mudah terpancing. Kan sekarang ini banyak sekali orang suka memancing-mancing kita. Apakah memancing melalui sikap, memancing melalui kata-kata, memancing melalui status, atau kita yang gampang baperan. Asal ada status kita yang tersinggung. Kayaknya saya nasinggung itu. Kayaknya saya ini tetanggaku nabilang begitu. Macam-macam. Padahal belum tentu. Makanya Nabi mengatakan, idza syatamaka ahadun, kalau ada seseorang mencacimu, kalau ada seseorang mencelamu, menghinamu, fakul, katakan dalam diri kamu, inni shaimun, saya ini lagi puasa. Jadi saya ini lagi puasa. Jadi tameng kita, perisai kita adalah saya ini puasa. Tapi bukan berarti kalau selesai puasa tunggu saya balas. Bukan begitu. Maksudnya kita jadikan itu tameng bahwa inni shaim, saya lagi puasa. Maksudnya kalau lagi puasa, jangankan membalasmu untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik tentangmu, saya mampu jaga, saya mampu kendalikan. Saya lagi imsak. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai imsaknya diartikan itu yang subuh itu. Itu istilah saja. Imsak itu artinya apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Karena itulah sebenarnya hakikat atau substansi dari puasa.
Jadi pemirsa TV Sultra yang insya Allah dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taklim, yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan penyakit rohani kita ini, bahwa ada sifat yang hilang juga kalau kita betul-betul berpuasa, itu adalah bohong. Kebohongan itu bagi orang yang puasa itu bertentangan dengan puasa. Jadi orang yang suka bohong sesungguhnya dia tidak puasa. Karena hanya orang jujur yang bisa puasa. Kenapa? Satu-satunya pahala yang tidak ditahu apakah puasa atau tidak. Kalau ibadah yang lain, kalau ketahuan orang, kalau sholat ada rukuknya, ada sujudnya, dan lain-lain. Apalagi zakat, ada barang yang kita keluarkan. Puasa, apa bedanya antara orang puasa dengan tidak? Tidak ada. Apalagi kalau pura-pura lemas, pura-pura loyo. Tidak ada orang tahu kalau anak kita puasa. Saya dulu waktu kecil, ini tidak bisa ditiru, jangan ditiru. Itu kalau ke sungai menyelam, bukan sekedar menyelam, itu lama-lama di bawah. Kenapa? Karena puasa itu melatih kita untuk jujur. Maka otomatis karena dia melatih kita untuk jujur, maka sifat yang hilang adalah sifat yang bohong itu. Kan kita ini ibu-ibu sering, mohon maaf ya, apalagi kalau ada cicilan, ada orang datang menagih, kadang-kadang kita ajari anak kita untuk bohong. Nanti nak, kalau ada orang datang menagih, bilang ibu tidak ada, ibu lagi keluar, padahal ibunya ada di dalam. Nah syukur kalau tidak pintar yang bertanya. Kalau pintar yang bertanya, kata ibu, kalau anak tak jujur, kata ibu tidak ada di rumah. Oh kata ibunya ya, tidak ada di rumah ya, berarti dia tahu bahwa ibunya ada. Ini kadang-kadang mohon maaf, lagi-lagi bulan puasa ini betul-betul mendidik kita untuk menghilangkan banyak penyakit. Begitu banyak penyakit rohani kita. Kalau betul-betul puasa kita jadikan sebagai media untuk membasmi, untuk menghilangkan, minimal untuk mengurangi penyakit rohani, maka insya Allah itu bisa tercapai. Tinggal bagaimana kita ini menjadikan puasa betul-betul. Sayangnya mohon maaf, banyak kita ini berpuasa tetapi kadang-kadang susah hilang itu penyakit rohaninya. Salah satunya adalah seperti rakus. Kalau buka puasa, semua makanan sedia, semua minuman sedia. Padahal di luar sana, padahal tujuannya puasa apa itu? Supaya muncul rasa empati, rasa kasihan kepada orang yang tidak mampu. Kita ini dilatih cuman oleh Allah cuman sehari loh, bukan semalam. Cuman sehari lapar, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu cuma latihan sebentar, Bu. Tapi coba bayangkan saudara-saudara kita di negara lain, di kampung yang lain, ada yang tidak makan sampai sehari semalam, ada yang tidak makan 2 hari 2 malam. Bahkan Rasulullah, Nabi kita yang tercinta, yang menjadi idola kita, itu pernah menaruh kerikil di perutnya hanya untuk menahan agar tidak kelihatan bahwa beliau lagi lapar. Nah kita kadang-kadang berlebih-lebihan, mubazir dibuang kadang-kadang. Inilah maksudnya, jangan sampai kita ini berusaha untuk membasmi penyakit rohani, tetapi di sisi yang lain kita selalu memunculkan penyakit-penyakit rohani yang baru, sehingga tidak pernah hilang. Berapa lama kita sudah berpuasa, tapi apakah sikap dan perilaku kita berubah? Ini yang kritikan buat saya, buat kita semua, buat pemirsa di rumah. Ini kritikan buat kita, bahwa sesungguhnya puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi latihan-latihan di dalamnya sangat luar biasa. Makanya disebut sebagai madrasatun uzma, sekolah yang agung. Puasa sekolah yang besar, bukan sekolah kecil. Dokter itu sekolah kecil, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah al-madrasatul uzma, sekolah yang sangat besar, karena begitu banyak pendidikan yang ditaruh, yang diletakkan oleh Allah di dalam ibadah puasa kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ibu-ibu pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada, bahwa mari puasa ini bukan sekedar kita
melakukan secara rutinitas setiap tahunnya, tetapi betul-betul ada nilai yang kita bisa ambil, lalu kita bisa aplikasikan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari. Minimal untuk diri kita, terlebih kalau bisa kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita. Sekian. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Kiai. Ibu-ibu, kita sudah dapat ilmu ya. Alhamdulillah, dari beberapa tadi penyakit rohani sudah diulas tadi oleh Pak Kiai. Dan selanjutnya kita masuki babak pertanyaan, tanya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya angkat tangan. 1 Uwa, 1 Baruga, 1 Abeli. 1 sudah ada di depan, pink. Yang biru di depan Mi juga. Yang kuning di belakang. Oke. Tapi kita kasih di depan dulu ya, sesi berikutnya. Ini hari Jumat kita bisa karena 1 saja pertemuan ini hari, kita bisa bikin 3 sesi. Ya di depan semua dulu Bu Met. Ya tapi pegang mic-nya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.